Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang proses asuhan gizi terstandar pada tahap yang pertama, yaitu tahap asesmen gizi atau nutrition assessment. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai. Pada kesempatan kali ini kuliah proses asuhan gizi terstandar, harapannya nanti mahasiswa atau kalian semua bisa memahami tentang pengertian asesmen gizi. Apa itu pengertiannya? Kemudian mahasiswa juga mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan, terutama di tahapan asesmen gizi. Yang ketiga, nanti kalian bisa mempraktekkan bagaimana menentukan asesmen gizi di dalam proses asuhan gizi terstandar. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu terkait dengan screening gizi. Tentu kita masih ingat ya bahwa pasien yang akan dirawat inap itu biasanya di rumah sakit akan melalui tahapan proses screening di awal. Ketika masuk, pasien akan dilakukan screening oleh perawat menggunakan instrumen yang namanya MST. Nanti kalian bisa lihat di internet. Nah, di situ perawat akan melakukan screening gizi secara cepat dan memang dilakukan oleh perawat. Jadi diharapkan alat screening atau metode pengambilan screening gizi ini di awal itu memang dianjurkan cepat, sederhana, dan mudah, serta efektif dan juga reliable atau valid. Harapannya dengan kita melakukan screening gizi di awal ketika pasien masuk, ketika pasien akan dirawat inap, biasanya memang dilakukan screening untuk memastikan bahwa tujuannya untuk mengidentifikasi pasien itu beresiko malnutrisi atau tidak. Kemudian kalau memang dia beresiko malnutrisi, lalu kita akan melakukan tindakan selanjutnya yang lebih mendalam atau lebih detail, sehingga nanti di awal memang dilakukan oleh perawat yang harapannya nanti pasien bisa kita ketahui apakah pasien tersebut mengalami atau beresiko terjadi malnutrisi atau tidak. Nah, ini adalah yang saya jelaskan tadi tahapannya bahwa memang untuk screening gizi dilakukan oleh perawat ruangan. Dilakukan oleh perawat. Kemudian untuk menetapkan diet awal memang kita biasanya ditentukan oleh dokter untuk diet awalnya. Karena memang dokter yang pertama kali melihat kondisi pasien. Nah, setelah itu nanti harapannya akan dilakukan screening ulang setelah 1 kali atau 24 jam pasien dirawat di rumah sakit. Nah, nanti screening gizi ini dilakukan oleh ahli gizi. Jadi yang tadi awalnya dilakukan oleh perawat ketika pasien masuk dengan metode screening gizi yang lebih sederhana. Nanti setelah pasien dirawat 1 kali 24 jam, maka ahli gizi akan melakukan screening gizi lagi. Tadi tujuannya ketika pasien memang beresiko malnutrisi, maka kita sebagai ahli gizi akan mengidentifikasi lagi seberapa parah, seberapa level berapa pasien tersebut mengalami malnutrisi, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Nah, di situ tujuannya tadi memastikan bahwa pada kondisi khusus pasien-pasien tertentu memang ada yang beresiko malnutrisi, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu para ahli gizi dalam melakukan asesmen gizi itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, untuk menentukan metode penggunaan screening gizi itu seperti apa, itu kita harus pertimbangkan bahwa metode yang kita pilih itu singkat,
atau cepat, dan memang disesuaikan dengan kondisi atau kesepakatan di rumah sakit tersebut, karena memang alat-alat atau tool instrumen-instrumen yang dilakukan dalam melakukan screening gizi oleh ahli gizi di rumah sakit biasanya memang tetap berdiskusi dengan tenaga kesehatan lainnya terkait tool apa yang memang disepakati bersama yang memang tepat untuk memastikan untuk mengidentifikasi kondisi status gizi pada pasien tersebut. Nah, contohnya di sini saya jelaskan ini nanti akan lebih detail mungkin di mata kuliah dietetik ya, untuk penggunaan metode-metode instrumen screening gizi. Di dalam proses asuhan gizi standar ini, Ibu jelaskan bagaimana metode-metode screening yang dilakukan saja. Untuk dewasa, biasanya menggunakan instrumen Subjective Global Assessment atau disebut SGA, atau juga ada yang menggunakan Malnutrition Universal Screening Tools atau MUST, atau Malnutrition Screening Tool yang biasanya disebut dengan MST, dan bisa juga menggunakan Nutrition Risk Screening, itu untuk instrumen screening gizi pada dewasa. Kalau anak-anak memang instrumennya berbeda, bisa menggunakan PMS atau STAMP atau dengan menggunakan Strong Kids. Instrumen ini sudah banyak dibagikan atau terdapat di internet, bisa kalian lihat form-formnya yang diambil untuk setiap metode screening gizi atau instrumen screening gizi ini. Jadi untuk SGA biasanya nanti instrumennya beberapa pertanyaannya memang ada perbedaan untuk dibandingkan dengan yang MST atau NRS. Jadi memang bisa kalian browsing, bisa kalian cari perbedaan-perbedaannya terkait tadi instrumen yang ditanyakan untuk mengidentifikasi apakah pasien tersebut mengalami malnutrisi atau tidak. Nah, ini adalah contoh yang saya berikan dari internet juga saya dapatkan beberapa gambaran. Ya, sebenarnya rekam medis itu kan sudah pernah kalian lihat ya ketika mungkin ada saudara yang dirawat inap. Nah, mungkin kalian pernah melihat bentuk rekam medis itu seperti apa. Nah, di sini di dalam rekam medis secara utuh memang ada bagian-bagian pertama yang ini dilakukan atau diisi oleh perawat ya, dan juga ada yang diisi oleh dokter. Nah, untuk yang bagian perawat nanti mereka juga membantu kita dalam melakukan screening gizi di awal. Nah, di sini contohnya pertanyaannya untuk melakukan screening gizi itu adalah satu, pasien itu mengalami penurunan berat badan yang tidak direncanakan atau yang tidak diinginkan dalam 6 bulan terakhir. Apakah terjadi penurunan berat badan pada pasien tersebut? Kalau tidak, maka nilainya adalah 0. Dan kalau memang tidak yakin atau hanya mungkin hanya merasakan pasien baju saya memang baju yang saya gunakan cenderung sekarang longgar-longgar, nah maka bisa diskor 2. Nah, kalau memang ada jawabannya ya oleh pasien tersebut, ada banyak, misalkan 1 kilo sampai 5 kilo, 6 sampai 10 kilo, nah nanti ada skor-skornya tersendiri di sampingnya. Kalau tidak tahu, maka diisi skornya 2, tapi memang terbukti bahwa berat badannya memang turun. Lalu yang kedua pertanyaannya, apakah sperma makan pasien itu berkurang karena ada penurunan nafsu makan atau ada gangguan saat menelan atau menerima makan? Kalau tidak jawabannya 0, kalau iya jawabannya 1. Nah, nanti skornya itu akan ditotal dan harapannya total skor nanti akan diinterpretasikan bahwa apa? Untuk penggunaan hasil dari screening gizi, kalau 0 sampai 1 itu tidak beresiko malnutrisi, kalau skornya lebih dari atau sama dengan 2, maka dia beresiko malnutrisi. Ini khusus yang di bagian screening gizi yang dilakukan oleh perawat bagi pasien yang di awal akan melakukan rawatan rawat inap. Nah, untuk kolom screening gizi tadi sudah saya perjelas, ini di sini bisa kalian lihat lagi. Nanti ada kondisi khususnya atau tidak, dan nanti dilihat apakah sudah dibaca oleh pasien tersebut. Lalu untuk tahapan selanjutnya, contoh rekam medis untuk asuhan gizi biasanya contohnya nanti yang kalian isi rekam medisnya kan seperti ini. Jadi tahap pertama adalah assessment dengan menuliskan diagnosis medisnya dulu. Pasien tersebut didiagnosis misalkan hemodialisis atau gangguan ginjal. Lalu yang kedua, baru nanti akan dilakukan screening lanjutan oleh ahli gizi atau kalian sendiri
Yang mana nanti kalian akan mengambil beberapa data terkait ini, berat badan, tinggi badan untuk mengetahui indeks massa tubuhnya. Kemudian kalian akan mengecek ada kehilangan berat badan atau tidak, dan akan melihat efek-efek dari penyakit yang diderita. Apakah ada gangguan nafsu makan, apakah ada masalah lain terkait gizi. Nah, nanti hasil dari screening tadi yang di awal ini di-skor juga, diinterpretasikan skornya berapa, lalu masuk dalam tingkat skor level rendah, sedang, atau tinggi. Lalu untuk ahli gizi, kalian juga akan menuliskan hasil dari pengukuran antropometri yang kalian lakukan setelah 1 kali 24 jam pasien dirawat inap. Nah, nanti yang dicek bisa kita lihat situasi dari pasien. Kalau pasiennya memang bed rest, tidak bisa berdiri, kita bisa melakukan pengukuran antropometri yaitu tinggi lutut dan lingkar lengan atas. Kemudian nanti dari situ bisa kita konversi untuk menentukan status gizinya apakah baik, sedang, atau buruk, begitu ya. Nah, nanti untuk data biokimia juga akan kalian kumpulkan, bisa kalian lihat dari rekam medis yang mencantumkan hasil lab dari pasien tersebut di hari pertama, misalkan begitu. Kemudian kalian bisa juga menulis tanda-tanda klinis, tanda-tanda fisik yang kalian lihat, yang kalian ukur berdasarkan dari rekam medis yang sudah dilakukan oleh perawat juga bisa. Meliputi suhu, tensi, nadi, kesadaran, dan keadaan secara umum. Lalu yang keenam, kalian juga harus mengisi riwayat gizi. Ini yang paling penting terkait dengan asupan makan pasien yang berupa alergi makanan atau ada pantangan-pantangan yang sudah dilakukan, yang pernah dilakukan oleh pasien, yaitu perlu kalian gali lagi lebih dalam. Dan pastikan jangan lupa nanti pe, pe, pengambilan data asupan juga jangan lupa mengambil asupan terkait dengan obat. Kalau obat nanti pastikan kalian juga melihat berapa frekuensi pemberiannya untuk memastikan bahwa nanti ketika melakukan intervensi gizi tidak ada interaksi antara makanan yang atau diet yang kalian berikan dengan obat yang diberikan oleh dokter. Pola makan dan recall juga perlu kalian ketahui bahwa kita untuk mengetahui pola makan pasien ya, untuk bisa mengetahui asupannya dan pola makannya. Riwayat personal juga perlu, nanti kalian bisa melihat apakah pasien tersebut ada riwayat penyakit sebelumnya, apakah ada riwayat operasi yang berkaitan dengan masalah gizi, atau juga ada beberapa riwayat penyakit yang berkaitan dengan masalah yang dialami pasien tersebut sekarang. Misalkan gini, pasien sekarang mengalami permasalahan terkait tekanan darah yang tinggi, jadi dia harus diopnam karena memang ada masalah hipertensi. Nah, lalu kita bisa melihat apakah pasien tersebut ada riwayat penyakit yang lain, misalkan ginjal, apakah diabetes, karena memang kedua penyakit tersebut memang ada kaitannya dengan kondisi sekarang, yaitu hipertensi. Seperti kalian ketahui di mata kuliah patofisiologi bahwa beberapa penyakit pada penyakit ginjal atau gangguan ginjal memang ada permasalahan atau ada gejala-gejala atau kondisi hipertensi pada pasien tersebut. Ada juga pasien yang diabetes mellitus, dia memang tekanan kadar gula darahnya cukup tinggi sehingga memang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi pada pasien tersebut, sehingga kalian bisa berpikir secara kritis bahwa pasien ini tuh sakit hipertensi karena apa? Karena asupan atau karena memang ada penyakit lain. Jadi apakah ini muncul karena penyakit lain atau bisa jadi karena memang murni karena pola makan atau pola kebiasaan dari pasien tersebut memang sudah atau memang belum tepat. Kemudian jangan lupa nanti untuk di asuhan gizi pasien di RM-nya ini kalian juga perlu memunculkan diagnosis gizi. Lah karena itu pada tahap berikutnya, nanti pertemuan berikutnya akan belajar menentukan diagnosis gizi berdasarkan masalah gizi yang kita temukan di tahapan asesmen gizi. Disitulah gambarannya rekam medis untuk asuhan gizi yang harus ahli gizi isi sebagai bentuk komunikasi, salah satu bentuk ya komunikasi kita antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya.
untuk bisa menggambarkan bahwa kondisi pasien terkait masalah gizinya. Nah, ini adalah contoh alur screening dan asesmen gizi pasien di rawat inap. Jadi ini tadi saya ulang lagi bahwa proses melakukan screening awal itu untuk menentukan apakah pasien tersebut beresiko atau tidak beresiko malnutrisi. Kalau yang beresiko, maka harus dilakukan screening ulang. Screening ulang untuk memastikan dia berada di level ringan, sedang, atau berat. Kalau memang ringan, maka nanti melakukan asesmennya akan dilakukan pengulangan 3 hari sekali. Tetapi kalau resikonya hasil dari screening gizi itu berisiko berat, maka asesmen akan dilakukan setiap hari. Gitu ya, di catatan pasien secara terstandar. Begitu. Jadi itulah gambaran-gambaran bahwa untuk melakukan screening memang perlu dilakukan secara bertahap. Ada yang dilakukan oleh perawat, ada yang dilakukan oleh ahli gizi. Ahli gizi perannya untuk memastikan bahwa tingkat keparahan dari kondisi terkait gizi atau kondisi malnutrisi pasien tersebut. Nah, sekarang kita masuk di tahap nutrition assessment atau asesmen gizi yang disebut pengkajian gizi. Asuhan gizi yang pertama itu memang kita harus tahu dulu data-data apa saja yang sudah terkumpul di dalam rekam medis. Kita lihat ternyata pada hasil asesmen gizi diperoleh bahwa beberapa data terkait antropometri, terkait data biokimia atau data lab, terkait dengan pemeriksaan fisik dan klinis yang dilakukan oleh dokter atau perawat, dan juga kita bisa mengumpulkan data terkait riwayat klien atau personal atau pasien, riwayat pasien terkait riwayat makan, riwayat konsumsi obat, dan riwayat penyakit lainnya. Nah, apa itu definisi asesmen? Maka dari itu kita bisa menyatakan bahwa pengkajian gizi, asesmen gizi merupakan suatu proses yang dinamis. Dinamis artinya akan banyak terjadi perubahan atau akan terjadi perubahan seiring dengan mengikuti pengambilan datanya. Jadi prosesnya itu memang dinamis dan berkelanjutan di dalam mengumpulkan data, memverifikasi data, dan menginterpretasi data, yang mana nanti akan digunakan untuk dalam mengidentifikasi masalah terkait gizi, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengetahui tanda dan juga gejalanya. Tujuannya apa? Kita bisa mendapatkan informasi yang cukup dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan gambaran atau penyebab masalah yang terkait dengan gizi. Lalu, menurut kalian, screening gizi itu sama atau beda dengan asesmen gizi? Coba kita lihat ya. Yang benar adalah, screening dan asesmen gizi itu berbeda. Kenapa? Screening itu hanya dilakukan sebagai identifikasi awal. Jadi untuk memastikan ada tidaknya resiko masalah gizi. Kalau asesmen gizi sendiri itu merupakan evaluasi yang dilakukan secara detail, evaluasi terkait dengan pengkajian gizi tadi. Mengumpulkan data, memverifikasi data, melihat data-data yang berkaitan dengan gizi untuk kita lihat, untuk kita interpretasi lebih dalam supaya kita bisa mengetahui ya tadi masalah gizinya apa dan seberapa parah kondisinya, begitu ya. Jadi lebih spesifik, lebih mendalam, lebih detail, dan harapannya dari asesmen gizi kita bisa mengetahui status gizi pasien ini itu seperti apa. Lalu sumber data untuk asesmen gizi ada 2. Yang pertama, biasanya kita bisa melihat dari rekam medisnya pasien. Jadi pasien sudah dirawat 1x24 jam, maka akan banyak itu data-data terkait data laboratorium, data pemberian obat dari dokter, data-data kondisi pasien secara umum, begitu ya. Nah, nanti yang
data asesmen gizi yang kedua itu bisa kita ambil sebagai ahli gizi, kita bisa mengambil data-data yang memang belum ada dalam rekam medis terkait dengan masalah gizi. Contohnya kita bisa melakukan interview atau wawancara kepada pasien terkait asupan gizinya, recall 24 jamnya bagaimana. Kemudian asupan makan selama di rumah sakit sudah seberapa persen dibandingkan dengan kebutuhannya. Kemudian kebiasaan makannya di rumah bagaimana? Apakah ada pantangan? Apakah ada memang makanan-makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh pasien tersebut? Kita juga bisa bertanya terkait obat-obatan yang memang biasa dikonsumsi harian. Misalkan pasien tersebut memang menderita penyakit yang kronik. Atau juga kita bisa melakukan pengukuran antropometri yang terakhir atau yang terupdate dengan cara tadi. Kalau memang pasien itu bisa berdiri, bisa diminta untuk berdiri, kita bisa minta tolong untuk mengukur berat badan dan juga tinggi badannya. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa mengukur lingkar lengan atasnya atau dengan tinggi lututnya. Pastikan pengukuran tersebut sesuai dengan standar yang ditentukan, yang sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah PSG. Nah, begitu ya. Jadi sumber data asesmen memang ada dua. Kita bisa mengambil data dari rekam medis. Yang kedua, kita bisa mengambil sendiri terkait dengan data-data yang memang perlu kita kumpulkan. Masuk ke dalam tahapan komponen asesmen gizi. Ada berapa? 5. Apa saja itu? Yang pertama adalah riwayat penyakit atau riwayat asupan gizinya yang disebut biasanya food history atau FH. Kemudian komponen yang kedua adalah data antropometri. Yang ketiga adalah data biokimia dan beberapa prosedur gizi. Yang keempat adalah data tentang pemeriksaan fisik yang terkait dengan gizi dan riwayat klien atau tadi riwayat penyakit, riwayat keturunan penyakit dari keluarga itu seperti apa, itu perlu kita gali. Dan nanti harapannya dari 5 komponen ini kita bisa mengidentifikasi masalah gizi pada pasien tersebut, penyebabnya apa, kemudian tanda dan gejala bisa kita ketahui dari hasil asesmen gizi. Oleh karena itu, yang paling penting adalah dalam tahapan asesmen gizi ini, kalian harus benar-benar mendapatkan data selengkap-lengkapnya, seupdate-update-nya yang terbaru, dan nanti harapannya kita bisa menentukan masalah gizi yang memang dirasakan pasien saat itu juga. Ya. Nah, ini ada rinciannya bahwa dalam asesmen kita melakukan pengumpulan data, memilih data dan informasi dengan melakukan review data. Jenis data yang dipilih pada saat pengumpulan data memang seharusnya relevan dengan satu, diagnosis gizinya, penyebab dan tanda gejalanya. Kita juga perlu memperhatikan situasi dan kondisi tempat data yang dikumpulkan. Misalkan tadi kalau pasiennya sedang kondisinya tidak sadar atau bed rest, ya memang kita tidak mungkin untuk mengukur data. Kita bisa mengambil data yang yang bisa kita ambil dengan kondisi tersebut. Kondisi kesehatan pasien yang terbaru seperti apa? Lalu kita kaitkan data yang sudah dikumpulkan. Prosedur-prosedur yang dianjurkan bagaimana? Dan apakah data merupakan data-data yang termasuk asesmen awal atau asesmen yang diulang? Nah, di sini asesmennya juga penting. Kenapa kita perlu gali selalu terupdate? Kenapa? Karena nanti begini. Pada tahapan proses asuhan gizi terstandar, ada tahapan yang namanya monitoring evaluasi. Dari situ yang akan dimonitor dan akan dievaluasi adalah di dalam yang akan dimonitor adalah data-data dari asesmennya. Nah, data-data asesmen ini nanti harapannya akan selalu diupdate atau terupdate. Kalau memang ada perubahan setelah dilakukan intervensi gizi, kita lihat monefnya. Oh iya, ternyata asesmen dari data antropometri, dari data asupan makan atau riwayat makan, memang ada perubahan. Nah, itulah terjadi. Karena itulah data di asesmen ini akan dinamis. Jadi data-data itu akan dinamis, akan selalu terupdate terkait dengan tadi. Kalau kita sudah melakukan tahapan proses asuhan gizi standar yang pertama, kita lihat. Misalkan begini, asesmen data yang pertama yang awal ini sudah kita dapatkan. Lalu
Tahap kedua, kita menentukan diagnosis gizi sesuai dengan masalah gizi yang ditemukan di asesmen yang awal tadi. Lalu, setelah diagnosis, lalu kita melakukan intervensi. Intervensinya dengan memberikan implementasi dan dengan membuat perencanaan intervensi dan melakukan implementasinya bagaimana. Setelah dari situ, kita terapkan masuk ke dalam tahapan MONEF. Pada tahapan MONEF, kita mulai MONEF apa? Yang di MONEF itu adalah dari tadi, yang data assessment tadi. Kita memonef lagi, ada nggak perubahan? Misalkan data lab. Oh, yang tadinya kadar gula darahnya tinggi, setelah kita intervensi dengan diet rendah gula atau diabetes mellitus, terjadi perubahan nilai lab atau perubahan kadar gula darah menjadi lebih baik atau lebih ke arah normal begitu. Jadi ada perubahan update dari data lab tadi. Begitu juga dengan asupan makan. Oh, yang tadinya pasien datang baru 1 hari di rumah sakit, asupan makannya nggak bagus nih, cuman tercapai 60%. Nah, setelah kita intervensi dengan memberikan menu-menu yang menarik, menu-menu makanan yang memang bisa diterima oleh pasien, sesuai dengan kondisi pasien. Nah, nanti kita lihat di monefnya. Oh iya, setelah kita ambil data asupan makannya lagi, kita recall lagi, oh hasilnya itu tercapai 80% dari kebutuhannya, maka terjadilah perubahan atau perbedaan atau update dari data assessment tadi, update dari data pengkajian gizi tadi terupdate bahwa oh pasien ini memang ada peningkatan asupan makan di hari ketiga, begitu ya. Itu salah satu kondisi atau situasinya. Kemudian jenis datanya juga harus relevan dengan jenis pelayanan asupan asupan gizi yang diberikan. Jadi harus relevan, jadi harus nyambung. Dari hasil asesmen datanya apa, yang menjadi masalah gizi itu apa, yang diintervensi itu apa, itu harus nyambung, harus klop, harus seia sekata begitu ya. Jadi asesmen itu memang akan terlalu dinamis datanya, dan memang ada namanya asesmen ulang atau asesmen awal tadi ya. Kalau asesmen awal dilakukan ketika pasien datang, kita lakukan asesmen awal, kemudian setelah kita intervensi, kita lakukan asesmen ulang untuk memastikan atau kita bisa melihat hasil evaluasi dengan melakukan asesmen ulang tadi. Jadi kita melakukan evaluasi untuk harapannya dengan melakukan asesmen ulang tadi ya. Yang ketiga, dengan melakukan identifikasi data terkait gizi yang sudah dikelompokkan, kemudian nanti dibandingkan dengan standar atau regulasinya. Dan kemudian nanti mengidentifikasi standar referensi atau tujuan yang pernah dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam menentukan masalah gizi sebelum memilih dan menginterpretasikan data. Nah, harapannya nanti dengan melakukan identifikasi tersebut bisa berdasarkan latar belakang dari tadi kondisi-kondisi rawat jalannya, rawat inapnya, usianya, apakah dia pediatrik atau anak-anak, apakah dia sudah lansia, dan juga memperhatikan kondisi penyakit atau tingkat kegawatan dari penyakit tersebut. Contoh kasusnya ya, saya kasih gambaran. Misalkan begini, silakan perhatikan dengan baik bahwa disinilah kalian menentukan asesmen gizi. Jadi ini kasusnya. Diagnosis medisnya ada underweight, ada hipertensi, ada CKD, artinya apa itu? Terjadi kongestif. Ini adalah kidney, congestive kidney disease. Artinya apa? Penyakit gangguan ginjal stadium 5 di mana pasien tersebut sudah melakukan atau mengalami hemodialisis. Riwayat medisnya ada kakek dan ayah yang mengalami hipertensi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada kaitannya antara penyakit ginjal dengan hipertensi yang sudah pernah kalian pelajari saat mata kuliah patofisiologi. Silahkan diulang kalau ada yang belum paham lagi. Nah, tahapan pertama kita melakukan screening gizi. Screening gizi berdasarkan instrumen MST, skornya itu 4. Kalau menggunakan instrumen SGA, karena ini pasien dewasa, itu masuk dalam kelompokan atau kategori C. Dengan indikator ada perubahan berat badan, ada perubahan nafsu makan, ada kesulitan makan, ada kekurangan asupan oral, artinya asupannya memang kurang, dan tadi ya,
kita lihat skornya, bisa dibilang kesimpulan dari screening ini pasien mengalami malnutrisi. Kita lihat tadi skornya cukup besar, 4, dan MST itu 4 termasuk kategori malnutrisi. Kemudian asesmen. Nah, di sini asesmen gizi perannya dari apa yang sudah kita pelajari kemarin di pertemuan pertama, bahwa untuk menentukan atau mengisi asesmen gizi di dalam asuhan gizi di dalam rekam medis pasien tadi, kita bisa mengisi data seperti ini. Untuk data klien history, jadi kan kalau asesmen gizi itu kan ada 5. Ada antropometri, biokimia, klinis, pemeriksaan fisik klinis, kemudian riwayat historinya, sama riwayat asupan gizi atau riwayat penyakitnya. Nah, di situ kita bagi sendiri se-5-5. Kita bagi, kita mulai dari di sini misalkan antropometri. Antropometri data itu yang terkumpul data apa saja, misalkan tinggi badan. Tinggi badan kalau kita lihat di dalam NCP terminologi, bahwa di dalam pengkajian gizi terdapat beberapa kode-kode atau jenis terminologi. Nah, untuk tinggi badan itu kodenya adalah AD 1.1.1 dengan angka atau besarnya 166 cm untuk pasien tersebut. Berat badan itu termasuk dalam atau kodenya itu AD 1.1.2 sebesar 50 kg. Nah, di dalam terminologi antropometer data, kalian bisa lihat ada perubahan berat badan dengan kode atau jenis terminologinya AD 1.1.4. Nah, untuk angkanya sesuai dengan kasus yang sudah dituliskan. Terjadi perubahan berat badan berapa persen? Oh, ada 13,7%. Lalu kita dapat juga dari kasus ada data terkait lila, di mana lila kode dan jenis terminologinya adalah AD 1.1.6 sebesar 27 cm. Jangan lupa kalau lila bisa kita tentukan apakah dia termasuk malnutrisinya tahap status gizi. Kita bisa menentukan status gizinya dari persentase lila. Apakah dia gizi buruk, gizi kurang, atau gizi ideal. Nah, kalau di sini di kasusnya, angka ini, 27 cm ini, termasuk dalam persentase lilanya kurang dari 70%, sehingga kita bisa menginterpretasikan atau menyimpulkan bahwa dari data lila, pasien tersebut termasuk menderita atau memiliki status gizi yang buruk. Dari data BP dan TB yang lengkap, kita bisa mengetahui IMT-nya. Ternyata IMT-nya adalah underweight. Jangan lupa ya, kesimpulan ini tetap harus dibuat kalian. Lalu, data klien history. Kalau kita lihat dari kasus, kita bisa memperoleh data usia. Usia itu, kalau di terminologi data klien history atau CH, usia itu kodenya adalah CH 1.1, di mana usia 38 tahun. Kalau untuk yang jenis kelamin, data terminologinya itu kodenya adalah CH 1.1.2. Bahasa atau negara biasanya di sini ada kodenya CH 1.1.4. Untuk pendidikan itu kode terminologinya adalah CH 1.1.5. Keluhan juga begitu, jadi ada beberapa kode-kode tertentu. Pekerjaan kodenya adalah CH 3.1.1. Begitu ya. Untuk agama juga bisa kalian lihat di NCP teknologi yang sudah Ibu berikan. Jadi mengisi data itu memang dianjurkan lengkap seperti ini, beserta kode dan datanya. Jadi silakan kalian gali data semaksimal dan sebanyak-banyaknya. Untuk data biokimia yang sudah didapatkan dari kasus, kita bisa menginterpretasikan seperti ini. Gini ya, untuk data hemoglobin, itu kodenya yang ada di NCP adalah BD 1.10.1. Di mana data aktual atau data dari kasus ada 8,4 gram per DL, dengan untuk bisa menginterpretasikan kita bisa memasukkan data normalnya dulu. Seperti ini untuk pasien dewasa, kadar hemoglobin adalah 11,5 sampai 15,5 gram per DL, yang mana interpretasinya jika dibandingkan dengan data normal, ternyata data hemoglobin pasien termasuk yang rendah. Di sini keterangannya bisa kalian jelaskan sesuai dengan
kondisi yang kalian lihat di pasien. Kemudian untuk eritrosit misalkan kodenya adalah BD 1.10.4. Dan kalau dilihat dari hasil aktualnya dibandingkan dengan nilai normal, ternyata interpretasinya itu rendah. Nah, kita lihat lagi data-data lab yang lain yang termasuk atau tergolong rendah. Hematokrit ini rendah. Nyata hematokrit yang rendah itu disebabkan karena apa? Memang kondisi pasien yang menderita tadi, gangguan dari ginjal tadi. Ketoasidosis. Jadi ketoasidosis itu KAD. Lalu ada lagi data MCHC-nya. Oh, ternyata tinggi. Nah, kenapa kok kadar MCH tinggi? Karena terjadi kekurangan sel darah merah. Dari data pasien dapat diketahui bahwa kadar eritrositnya yang rendah. Jadi, pada kondisi kadar eritrosit yang rendah memang diperoleh kadar MCHC yang tinggi yang menyatakan bahwa adanya kekurangan sel darah merah. Ada juga GDS. GDS itu gula darah sewaktu yang mana kodenya adalah BD 1.5.2 di mana angkanya adalah segini cukup tinggi. Terjadi peningkatan, kesimpulannya terjadi peningkatan kadar gula darah sewaktu. Jangan lupa kodenya juga tetap dimasukkan. Begitu seterusnya untuk data-data lab yang sudah masuk di dalam kasus. Pastikan interpretasinya apa, normal, tinggi, sedang, rendah, atau kemudian nanti jelaskan kenapa kok rendah, kenapa kok tinggi. Ini adalah kemampuan kalian menganalisis, belajar dari mata kuliah patofisiologi yang kemarin. Itu bisa kalian lihat kenapa nilai QVT. Atau juga bisa kalian lihat dari pelajaran atau mata kuliah metabolisme. Gitu ya, kalian bisa lihat. Lalu interpretasi data fisik dan klinis. Tadi kan sudah ada antropometri, klinis history, dan biokimia. Sekarang untuk interpretasi data fisik dan klinis. Kalian pastikan kodenya untuk data fisik adalah PD. PD ini. Kemudian nanti tergantung bagaimana. Kalau tanda vital biasanya menggunakan kode PD 1.1.9 yang mana tanda vital diperoleh seperti ini. Biasanya kalau dalam kasus kan tingkat kesadaran. Apa ini maksudnya? Apakah somnolen, sadar, koma, tidak sadar, setengah sadar, begitu ya. Kemudian tekanan darahnya. Oh, 140/90. Apakah kemudian kita kelompokkan, kita interpretasikan. Kalau tekanan darah 140/90 itu termasuk hipertensi belum? Termasuk hipertensi yang grade berapa? Kita tulis di sini. Kemudian dari hasil respiratory, oh 20 kali per menit. Normal enggak? Kita lihat dari hasil dari standar normalnya berapa, kita bandingkan. Oh, ternyata normal. Berarti kita bisa menyimpulkan interpretasinya respirasi normal. Suhu tubuh juga begitu. Oh, kalau 36 derajat masuk normal. Kalau denyutnya di 103 termasuk yang takikardi. Begitu ya. Jangan lupa untuk kesimpulan interpretasi ini tetap ditulis. Lalu yang selanjutnya adalah interpretasi food history atau riwayat makan. Misalkan begini, kalian sudah mengumpulkan data terkait semi kuantitatif FFQ. Ingat pelajaran PSG ya. Kalau kita mengambil data semi kuantitatif FFQ, maka tidak hanya kita melihat, tidak hanya kita menanyakan bahan makanan dan frekuensi, tetapi kita juga melihat jumlahnya yang dikonsumsi. Kalau semi kuantitatif artinya kita melihat jumlahnya. Jadi selain pola makannya berapa kali sehari, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, kita juga perlu sekali makan itu berapa sih beratnya, berapa sih takarannya, berapa sih ukuran rumah tangganya. Disinilah data yang sudah kalian kumpulkan. Lalu di rata-rata per gram, rata-rata per hari dalam bentuk gram, dan kita lihat ada hasil intervensinya bahwa pasien tersebut mengkonsumsi makan itu 3 kali sehari, di mana susunan menunya itu tidak lengkap. Ada yang nggak pakai sayur, ada yang nggak ada lauk nabati. Kemudian adalah pasien tersebut juga diperoleh bahwa konsumsi sayurnya, konsumsi minuman manis cukup tinggi 5 kali sehari itu, dan ada beberapa contoh minuman manis dan juga makan makanan yang manis. Ternyata dari riwayat histori pasien ini memang suka sekali makan makanan yang manis dan pola makan yang tidak teratur. Snack pasiennya juga ternyata snack yang dikonsumsi termasuk makanan sumber karbohidrat yang cukup tinggi gulanya. Dan ternyata pasien tersebut juga suka makan makanan yang
goreng, yang digoreng, contohnya bakwan. Sehingga kita bisa melihat atau membandingkan dari hasil SQFFQ dengan kebutuhan gizinya. Kita bandingkan, kalau asupan gizi SQFFQ-nya adalah sekitar 2281, sedangkan kebutuhannya 2100, maka ketercapainya adalah sudah lebih dari 108%, artinya sudah melebihi dari kebutuhannya. Jadi yang dia konsumsi kemarin itu berdasarkan SQFFQ sudah melebihi dari kebutuhan. Begitu juga dengan protein. Oh, protein sudah sesuai, lemak sudah sesuai, sedangkan karbohidrat oke, ada kelebihan. Artinya pasien tersebut memang ada kelebihan konsumsi karbohidrat dan kelebihan konsumsi energi. Pastikan juga kalau dia sedang kondisi CKD atau kondisi gagal ginjal dan memang dia sedang hemodialisis, jangan lupa diperhatikan bahwa pada pasien hemodialisis memang dia ada beberapa kendala atau permasalahan di ginjalnya. Ada gangguan dalam metabolisme karbohidratnya. Ingat itu ya. Jadi penyebab dari karbohidrat tinggi, energi tinggi ini bisa kalian analisis, bisa karena asupan, bisa karena kondisi penyakitnya yang memang berdampak pada peningkatan kadar gula darah dalam tubuhnya. Nah, sekarang kita interpretasikan untuk riwayat gizi yang sekarang, artinya yang saat kondisi pasien dirawat di rumah sakit. Kita menginterpretasikan bahwa untuk kode diet sebelumnya, yaitu Food History 2.12, ditentukan bahwa diet yang diberikan adalah diet CKD dengan hemodialisis sebanyak 2100 kilokalori. Begini ya asupannya, di samping ini energinya sekian, protein sekian, lemak sekian, dan karbohidrat sekian. Lalu kalau kita lihat dari alergi makan, ada alergi udang dan seafood, di mana kodenya untuk food history adalah 2.1, 2.5. Itu berdasarkan dari kondisi pasien sekarang. Jadi ada pasien tersebut memang mengalami alergi makanan dan perlu kalian cantumkan di situ. Nah, setelah di rumah sakit, ternyata setelah kita lakukan hasil interpretasi, artinya data yang di dalam tabel ini itu kalian menghitung sendiri. Ini bukan dari RM, tapi kalian memang mengukur sendiri. Jadi kalian menghitung asupan makannya berapa menggunakan survei ya biasanya. Kalian hitung, kemudian terlihat seperti ini. Jadi hasil yang tercapai dari asupan hasil recall-nya ternyata di rumah sakit itu hanya diperoleh 424 energi atau 424 kilokalori, 2,2 gram, 12,2 gram lemak, dan 57,1 gram karbohidrat, yang artinya pasien tersebut jika dibandingkan dengan kebutuhannya, perhitungan kebutuhannya sangat-sangat defisit. Jadi kita harus perhatikan bahwa ketika pasien sudah masuk, kita lihat asupan, oh ternyata riwayat gizi sekarang itu asupannya sangat defisit, artinya sangat kurang dari kebutuhannya. Itu yang menjadi kesimpulan dari riwayat riwayat asupan makannya. Sekarang kita lihat riwayat obat-obatannya dengan kode FH.3. Kalian nanti bisa melihat. Itulah gunanya untuk kita mengetahui obat-obatan yang berkaitan dengan makanan. Di sini kita bisa menampilkan beberapa obat, dosisnya, jenis obatnya apa, dosisnya berapa, fungsi dari obat tersebut apa, dan efeknya apa. Nah, di sini ada beberapa obat yang berkaitan dengan tadi bisa menyebabkan nyeri perut, bisa menyebabkan gangguan pencernaan, bisa juga obat seperti furosemid yang menyebabkan pusing, mual, muntah, dan diare, atau juga bisa pasien tersebut mengalami sembelit. Jadi beberapa obat itu memang menyebabkan efek samping yang perlu kalian analisis. Jadi kalian perlu memasukkan data obat, dosis, dan efek sampingnya itu apa terhadap yang kaitannya dengan gizi. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi bahwa 5 komponen asesmen gizi yang lengkap itu akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi masalah gizi yang ada di pasien tersebut.
Kalau di pasien yang saya berikan tadi, akan diperoleh pertama tadi dari hasil antropometri pasien mengalami underweight atau penurunan berat badan sebanyak 8 kilo dalam 1,5 bulan. Tadi juga ada hasil recall yang defisit berat, artinya memang pasien ini lemah, asupannya juga nafsu makannya menurun. Kalau dilihat dari asupan oralnya memang inadequate. Dari hasil recall tadi sudah diperoleh bahwa termasuk kategori yang defisit berat. Masalah gizi lainnya adalah berdasarkan dari hasil SQ-FFQ. Ternyata asupannya sebelum masuk rumah sakit itu termasuk atau dikategorikan yang lebih atau berlebih. Nah, daftar masalah gizinya kita bisa melihat dari masalah analisis masalah. Jadi analisis masalahnya kita bisa melihat ada 3 hal: masalah gizi, masalah behavior, dan masalah medis. Saya bahas yang masalah medis. Masalah medis ini biasanya kita lihat dari perubahan nilai laboratorium yang spesifik dengan gizi. Biasanya pasien dengan CKD atau gagal ginjal yang sudah hemodialisis dan hipertensi beserta underweight, itu biasanya masalah medisnya kita lihat dari perubahan labnya. Tadi kan data lab yang tadi itu yang sudah kita interpretasikan, ada beberapa kesimpulan. Ternyata kadar ureumnya yang sangat tinggi, kadar kreatin yang tinggi, dan fungsi dari ginjal yang memang sudah menurun karena memang dia sedang mengalami hemodialisis. Itu adalah masalah medisnya yang sudah kita dapatkan dari data assessment. Masalah behaviornya atau perilakunya ternyata tadi dari riwayat makannya, riwayat asupan makan yang kita gali tadi dari interview kita tadi, ternyata pasien tersebut mengalami kebiasaan-kebiasaan makan yang salah. Tidak suka makan sayur atau jarang, sering mengkonsumsi makanan-makanan manis setiap harinya, kurang asupan protein, ditambah lagi memang ternyata pasien tersebut tidak paham, tidak tahu tentang makan makanan yang memang tidak boleh dikonsumsinya. Masalah gizi yang lain yang kita temukan, asupan oralnya yang inadequate, disebabkan karena memang pasien yang lemah, sehingga penurunan nafsu makannya yang turun. Selain itu tadi efek obat-obatan yang dikonsumsi karena sudah ini pasien ginjal, sudah hemodialisis, artinya dia memang sudah setiap hari mengkonsumsi obatnya, sudah setiap hari atau setiap minggunya melakukan perawatan hemodialisis. Sehingga ada efek-efek obat yang bisa menyebabkan pasien tersebut mengalami sesak nafas, penurunan fungsi indera pengecap juga bisa, karena sering minum obat juga kadang indera pengecapnya juga mengalami penurunan. Ada juga masalah gizi terkait dengan apa? Penurunan nilai gizi sebagai indikator dari gangguan ginjal dan prehipertensi. Jadi, hasil interpretasi asesmen gizi tadi dari 5 komponen, kita bisa menganalisis masalah, kita bisa mengelompokkan nih, mana masalah gizi, mana masalah medis, mana masalah behavior. Nah, ini menjadi petunjuk atau cara kalian untuk menentukan dan memasukkan data asesmen gizi di dalam rekam medisnya. Nah, inilah kenapa perlunya kita belajar atau sering-sering membaca NCP terminologi. Untuk domain yang pertama pada asesmen gizi terkait dengan asupan makan dan gizi begitu ya. Nah, di dalam NCP terminologi dibagi menjadi 2, domain asupan dan domain perilaku atau lingkungan. Nah, untuk asupan biasanya dibagi ada 3 terkait asupan makanan dan zat gizi, pemberian makanan dan zat gizi, dan penggunaan obat-obatan dengan kode-kode seperti itu. Kalau yang domain perilaku lingkungan biasanya ada meliputi pengetahuan, terminologi atau jenis terminologi tentang perilaku, kode-kode dan jenis terminologi terkait akses dan suplai makanan, fungsi dan aktivitas fisik, dan juga ukuran atau nilai-nilai pasien terhadap gizi. Nah, ini saya berikan beberapa gambaran yang ada di NCP terminologi terkait asupan makanan dan zat gizi dengan kode FH.1. Codingnya ini cukup penting, cukup kalian
pahami juga, tapi tidak perlu dihafalkan, tapi kalian paham di bagian sininya. Jadi asupan makan, apakah asupan makanan tersebut misalkan begini, bisa kita pilih ya, kita ternyata pasien tersebut tadi ada sesuai kasusnya tadi ya, misalkan ada asupan yang tentang glukosa, asupan. Nah, jadi ada banyak, kita bisa memilih asupan-asupan terkait dengan kasus pasien yang sudah ada. Jadi nanti dimasukkan kodenya dan dituliskan keterangannya atau definisinya. Seperti yang saya contohkan tadi di kasus yang awal. Jadi inilah gunanya terminologi ini sering-sering dibaca supaya kalian paham. Akan sering ditemui, akan sering kita gunakan. Ini ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk domain asupan di dalam asesmen gizi yaitu food history 2 tentang pemberian makan dan zat gizi. Ya, kode-kodenya mulai dari EVA.2.1 sampai seterusnya terkait dengan ini toleransi puasa, akses internal, positif buat sedang puasa, dan lainnya. Di sini bisa kalian alergi makanan. Alergi makanan perlu kalian masukkan ketika kalian mendapatkan data tentang alergi makanan dengan kode FH.215. Ditulis alergi makanan sama dengan alergi makanannya apa. Alergi coklat, alergi minuman dingin, atau yang lainnya. Kalian bisa tulis. Kemudian ini untuk menggunakan obat-obatan. Kodenya FH.31 sampai 3.21. Kalian bisa baca lagi lebih detail. Di situ kemudian ada pengetahuan tentang bacaan sikap. Di sini ada FH4.1 sampai sekian. Kalian bisa memilih apakah di dalam kasus tersebut pasien memang ada kepercayaan atau ada sikap-sikap yang tidak ilmiah yang menyebabkan asupan gizinya kurang. Misalkan pada pasien dengan ibu hamil yang dia memantang makan makanan tinggi protein, itu bisa juga menjadi asesmen data untuk terkait dengan pengetahuan atau kepercayaan atau sikap. Perilaku juga sama, EVA.5 kodenya kalian bisa memilih yang sesuai di kasusnya dengan melihat NCP terminologinya. Akses dan suplai makan juga bisa kalian lihat di EVA.6 1 sampai 643. Kalian bisa lihat mana yang sesuai dengan kondisi kasus. Kemudian untuk yang domain yang kedua, domain perilaku atau lingkungan berkaitan dengan fungsi dan aktivitas fisik. Kalian bisa melihat di sini mungkin pasien tersebut ada riwayat aktivitas fisiknya, kemudian mungkin pasien tersebut memang sedang menjalani ASI eksklusif tapi sedang mengalami kondisi hipertensi dan lain-lain, itu bisa kalian lihat di sini. Jadi gunanya terminologi yang ada di NCP itu kalian bisa mengetahui kodenya dan nama kasus, kondisi terminologinya apa. Begitu ya, ini saya jelaskan sekilas saja yang ada di NCP bahwa domain-domain antropometri itu ada AD.1.1.17 yang mana nanti tujuannya adalah mengukur berat badan, ukuran tubuh, proporsi tubuh, dan komposisi tubuh. Di sini nanti terkait tinggi badan bisa mengambil data, bisa tinggi badan, bisa panjang badan, bisa panjang lahir, bisa perkiraan tinggi, rentang lengan juga bisa untuk pasien lansia. Berat badan yang diambil nanti indikatornya bisa menggunakan berat badan yang biasa atau berat badan lahir atau ukuran berat badan dengan satuan kilogram. IMT juga bisa kalian ambil. Kemudian mungkin kalau ada perubahan berat badannya berapa dalam jangka waktu berapa. Misalkan ada perubahan dalam 3 bulan sekitar 1 sampai 5 kilo misalkan. Begitu ya. Jadi data-data yang ada di sini di antropometri itu salah satu pengambilan datanya bisa menggunakan ini. Misalkan kita kepingin tahu tebal lemaknya, komposisi lemak dalam tubuh, kita bisa mengukur lipatan lemak trisepsnya. Salah satunya seperti itu. Nah, ini untuk data biokimia nanti codingnya cukup banyak juga. Misalkan di sini ada
profil tentang glukosa, profil tentang asam urat, misalkan tadi ya sudah jelas kalau di dalam data lab kan banyak misalkan pasien yang kondisi sedang mengalami pasien dengan jantung misalkan. Biasanya ada beberapa data lab terkait dengan kolesterol, LDL, HDL, bisa juga tentang profil lipid begitu ya. Jadi nanti kodenya bisa kalian lihat di sini dan kalian masukkan dalam asuhan gizi di rekam medis pasien. Sangat banyak, bisa kalian lihat di NCP-nya. Kalau belum pemeriksaan fisik dan klinis, jangan lupa nanti biasanya kalau untuk pasien ginjal itu biasanya kalau mengalami edema itu kodenya BD1.1.6. Kalau ada edema tangan BD1.1.6.10. Kalau ada kondisi pasien diabetes yang sudah diamputasi kakinya, kondisinya sedang sudah dalam kondisi amputasi kaki, maka ditulis, oh ada amputasi kaki pada pasien bagian tungkai atau apa, dan kamu tulis kodenya jangan lupa PD1.1.7.1. Begitu ya, seterusnya sampai di bagian bawah. Dan saya ingatkan lagi, tugas individu sudah mulai diproses karena ini sudah harus disiapkan. Dan alur dan proses asuhan gizi jangan lupa Ibu ingatkan lagi untuk asesmen gizi memang menjadi hal yang paling penting di bagian ini dengan melakukan screening. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik diagnosis gizi dan selalu pelajari NCP terminologi. Tetap semangat belajar di saat pandemi ini. Semangat belajar tetap harus selalu dipupuk ya. Ibu rasa cukup pelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar. Ibu rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.